Di Indonesia, ada seorang dokter yang lagi berjuang melawan sebuah krisis mematikan yang mungkin sering kita lupakan. Namanya Dr. Tri Maharani. Nah, ini adalah cerita gimana tekad satu orang bisa mengubah cara sebuah negara menghadapi salah satu ancaman alam paling berbahaya. Oke, kita mulai ya. Setiap tahun, angka ini selalu muncul, 250.000. Coba bayangin, sebanyak itulah jumlah orang di Indonesia yang kena gigitan ular berbisa. Ini bukan cuma statistik loh, ini adalah krisis diam-diam yang terjadi di banyak pedesaan di seluruh negeri kita. Dan dari ratusan ribu kasus tadi, 10%-nya sayangnya berakhir dengan kematian. Ini tingkat fatalitas yang tragis banget, apalagi kalau kita tahu kalau sebagian besar kematian ini sebetulnya bisa dicegah. Ini nunjukin betapa gawatnya situasi ini. Semua ini ada pemicunya. Sebuah tragedi di tahun 2009. Waktu itu Dr. Maharani melihat langsung seorang pemuda meninggal, bukan cuma karena bisa ular, tapi karena ketidaktahuan. Tim medisnya aja bahkan nggak bisa mengidentifikasi jenis ularnya apa, jadi antibisa yang ada ya jadi sia-sia. Nah, momen inilah yang jadi titik balik perjuangannya. Jadi, apa sih yang bikin gigitan ular di Indonesia ini jadi mematikan banget? Yuk kita bedah bareng-barang akar masalahnya. Ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Jadi masalahnya tuh berlapis-lapis. Pertama, antibisa tuh langka banget. Dan makin parah karena susah banget distribusinya ke belasan ribu pulau. Kedua, banyak banget informasi yang salah soal pertolongan pertama. Dan yang ketiga, ternyata banyak dokter juga belum dapat pelatihan khusus buat nanganin kasus kayak gini. Nah, ini poin yang penting banget. Dr. Maharani nemuin fakta yang jujur aja bikin ngeri. Banyak orang meninggal itu bukan karena bisanya, tapi karena pertolongan pertama yang keliru. Tindakan kayak menyayat luka atau ngikat kenceng-kenceng itu justru bisa mempercepat kematian. Nah, ngeliat krisis segede ini, Dr. Maharani nggak tinggal diam. Dia memulai misinya sendiri, berburu ilmu untuk membangun sistem pertahanan bagi negaranya. Perjalanannya dimulai dari tragedi di tahun 2009 itu. Kejadian itu mendorong dia buat belajar penanganan gigitan ular sampai ke luar negeri. Dan ilmunya nggak dia simpen sendiri loh. Sejak 2012, dia mulai keliling Indonesia buat bikin workshop dan nyebarin ilmunya. Dedikasinya benar-benar luar biasa. Pernah nih cuma untuk nyelamatin satu nyawa pasien, dia rela terbang langsung ke Bangkok. Cuma buat beli antibisa yang tepat dan bawa pulang sendiri. Ini nunjukin kalau buat dia, setiap nyawa itu berharga banget. Hasilnya, pasien yang tadinya udah diambang kematian, pulih total setelah dapat antibisa yang benar. Dia sendiri bilang, itu kayak sebuah keajaiban. Ini jadi bukti nyata kalau dengan pengetahuan dan penanganan yang tepat, nyawa itu bisa diselamatkan. Tapi usahanya nggak berhenti di level satu persatu. Dr. Maharani mulai mikir lebih besar, gimana caranya melindungi seluruh bangsa. Misinya pun berkembang jadi sebuah strategi nasional. Strategi edukasinya ini keren banget, karena menyentuh semua lapisan masyarakat. Dia nggak cuma ngelatih dokter dan perawat, tapi juga turun langsung ke komunitas. Bahkan, dia sampai bikin media kreatif kayak pertunjukan boneka, biar pesannya bisa sampai ke semua orang, termasuk anak-anak. Tantangannya jadi makin rumit karena geografi Indonesia yang unik banget. Negara kita ini kayak terbagi jadi dua zona ekologis. Ular di bagian barat itu mirip sama ular di Asia Tenggara, jadi butuh antibisa dari Thailand. Sementara ular di bagian timur itu kerabatnya ular Australia, jadi butuh antibisa dari sana. Artinya Indonesia harus ngurusin dua jalur pasokan yang benar-benar berbeda. Kebayangkan repotnya? Perjuangannya ini akhirnya dapat pengakuan dunia. Dia nggak cuma ngajar, tapi juga mulai menetapkan standar. Dia ikut nulis panduan untuk WHO, mimpin tim toksinologi di Kemenkes, sampai nyusun pedoman nasional. Bisa dibilang dia membangun sistem pertahanan ini benar-benar dari nol. Tapi perjuangannya belum selesai. Sekarang Dr. Maharani menatap masa depan, pakai inovasi dan teknologi buat mendobrak batasan-batasan yang masih ada. Fokus utamanya sekarang adalah garda terdepan puskesmas, terutama yang ada di daerah-daerah terpencil. Dia punya inisiatif buat mendistribusikan kotak P3K khusus yang isinya obat-obatan vital. Tujuannya simpel tapi penting banget. Memastikan pertolongan pertama yang benar itu bisa diakses di mana aja, bahkan di pelosok negeri sekalipun. Nah, ini dia persenjataan modernnya. Dia menggagas aplikasi berbasis AI buat konsultasi jarak jauh, berencana pakai drone buat ngirim antibisa, dan mendorong riset supaya Indonesia bisa produksi antibisa sendiri. Visinya jelas banget, penanganan gigitan ular yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih mandiri.
Seperti yang dibilang oleh rekannya, Dr. Tauhid Nur Ashar, kisah Dr. Maharani ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa bahkan saat berhadapan dengan musuh alam yang paling kuat, kecerdasan dan kegigihan manusia itu bisa menang. Perjuangannya adalah bukti nyata gimana satu orang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Jadi, kita kembali ke pertanyaan ini. Gimana bisa misi satu orang mendefinisikan ulang cara sebuah bangsa bertahan hidup? Kisah Dr. Tri Maharani ini lebih dari sekedar cerita tentang ular loh. Ini adalah pelajaran tentang kekuatan dedikasi, ilmu pengetahuan, dan bagaimana satu orang bisa menyalakan harapan untuk jutaan orang lainnya.